Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel kami Nurse Rescue Mobile. Kami doakan Anda sehat selalu. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai perhitungan tetes infus. Meski bahasan ini terkesan sangat sederhana, namun perhitungan cairan infus ini selalu muncul pada setiap ujian kompetensi. Alangkah lebih baiknya kita memahami caranya, sehingga jika sudah memahami, maka Anda akan dapat membuat rumusnya secara mandiri. Yang sebetulnya ini adalah teknik matematika yang sangat sederhana. Tapi sebelum itu, jika Anda belum subscribe kanal ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video baru kami selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Setiap pemasangan infus selalu ada order mengenai target capaian pemberian cairan terhadap pasien. Agar target capaian pemberian cairan terhadap pasien adekuat, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya adalah posisi lengan. Pemasangan infus yang dilakukan pada tekukan akan menyebabkan hambatan pada tetes infus, sehingga posisi tangan harus benar-benar diperhatikan. Penulisan jam pasang infus, tetes per menit, dan jam habis dapat membantu dalam memantau pemberian cairan infus. Namun, hal tersebut dapat teratasi dengan mudah jika kita menggunakan alat pengatur tetes infus seperti infus pump. Evaluasi terhadap IP kateter yang terpasang lebih dari 3 hari harus diperhatikan, karena resiko untuk terjadinya inflamasi pada daerah penusukan mungkin saja terjadi. Setelah hal di atas yang mempengaruhi terhadap ketepatan pemberian cairan infus, maka kita akan memulai memahami bagaimana cara menghitung tetes infus. Yang pertama harus kita perhatikan adalah mengenai faktor tetes. Setiap infus set memiliki faktor tetes berbeda-beda. Semisal faktor tetes makro ini yang memiliki faktor tetes 20 mili sama dengan 1 cc. Artinya adalah setiap meneteskan 20 kali maka sama dengan 1 cc. Atau untuk dapat memberikan 1 cc cairan maka kita harus meneteskan sebanyak 20 kali. Faktor tetes itu seperti tampak pada gambar ini. Sedangkan mikro pada umumnya memiliki faktor tetes adalah 60 sama dengan 1 cc. Artinya untuk dapat mencapai 1 cc maka kita harus meneteskan sebanyak 60 kali. Selanjutnya adalah memahami bahwa cairan infus dalam botol itu tersedia dalam bentuk mililiter atau cc. Ada berbagai macam sediaan jumlah cairan infus, diantaranya adalah 1000 cc, 100 cc, tapi pada umumnya terdapat paling banyak 500 cc. Pada ujian kompetensi sering muncul pertanyaan seperti berikut. Jika cairan infus yang tersedia adalah 500 cc harus habis dalam jangka waktu 4 jam menggunakan infus set makro dengan faktor tetes 20 tetes per mililiter. Maka berapa tetes cairan infus yang diberikan per menit? Untuk dapat menjawab dan memahaminya, kita harus mengetahui 500 cc harus diubah dalam bentuk tetes, yaitu 500 dikali 20 sebagai faktor tetesnya, menghasilkan angka adalah 10.000. Karena kita harus meneteskan cairan infus itu per menit, maka 10.000 tadi harus dibagi 60. 60 didapat dari 1 jam sama dengan 60 menit. Hasilnya adalah 166. Angka ini harus dibagi lagi dengan pertanyaan di awal yaitu 4 jam. Maka 166 dibagi 4 sama dengan 41 tetes per menit. Jadi itu adalah jawabannya. Contoh soal selanjutnya. Jika ada cairan infus 300 cc menggunakan infus makro dengan faktor tetes 20
mili per tetes, diberikan 10 tetes per menit, berapa waktu yang harus digunakan untuk menghabiskan cairan tersebut? Maka jawabannya adalah tetap 300 harus dikali dulu dengan 20 sebagai faktor tetes. Hasilnya adalah menjadi 6000. Lalu harus dibagi lagi 60. 60 ingat didapat dari 1 jam sama dengan 60 menit. Hasilnya adalah 100. Lalu angka 100 ini dibagi lagi dengan 10 sebagai soal di awal, yaitu 10 tetes per menit. Maka jawabannya adalah cairan infus tersebut akan habis dalam jangka waktu 10 jam. Jika kurang paham, Anda bisa melakukan rewind kembali pada video ini hingga Anda memahaminya. Pada kenyataannya, dalam soal uji kompetensi, faktor tetes dan jumlah cairan akan berubah-ubah dan bervariasi. Namun jangan khawatir, jika Anda sudah paham, maka hal ini tentu akan sangat mudah sekali bagi Anda. Baik, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Hasta luego, salam perawat Indonesia.